Sahabat Charming, jadi hari ini perkenalkan nama saya Bujang Doni dan saya Gadis Inayah. Pada saat ini kami sedang berada di Kampung Kreatif Agrowisata Edukasi Sungai Jawi. Ya benar sekali Bujang Doni. Jadi apa saja sih Gadis Inayah yang ada di sini? Jadi di sini terdapat tanaman-tanaman, sayur dan juga buah. Dan di sini seperti namanya Agrowisata Edukasi Sungai Jawi, maka di sini terdapat edukasi mengenai cara bertani gitu ya, kan. Jadi kita sekali. bisa mempelajari hal-hal tentang seputar pertanian gitu ya, Gadis Inayah. Benar sekali, cara mengolahnya hasil tanaman. Mari kita lihat guys ya. Sore Pak. Sore Bapak. Jadi sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Hendy, Ketua Kelompok Sadar Wisata Agrowisata Edukasi Sungai Jawi. Sebagai Ketua kabarnya, Kelompok Bapak? Agrowisata. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana ini? Jadi di sini apa saja sih Pak yang bisa kita pelajarin atau bisa kita ambil dari beredukasi ataupun berwisata di sini? Iya, kalau di Kampung Agrowisata Edukasi Sungai Jawi ini kita fokus di pertanian sampai ke produk turunan ya. Pertanian dalam arti luas, tanaman pangan, tanaman obat, peternakan, perikanan, sampai ke olahan-olahan pangan. Oh, jadi banyak banget sektor, ada pertanian, ada perikanan juga gitu Pak. Pangan, padi, kita punya 150 hamparan sawah. Oh, padi juga punya gitu sawah. Iya. Terus punya 15 hektar tanaman buah dan tanaman biofarmaka dan tanaman-tanaman lain. Oh, kami boleh lihat Pak ada tanaman apa saja yang ada di sini? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Iya. Jadi di sini terdiri dari tanaman obat dan tanaman langka ya. Iya. Nah seperti ini miracle fruit kita bawa dari Amerika Latin. Oh, ini apa Pak tadi? Miracle fruit, buah ajaib. Oh, buah ajaib. Ketika kita makan buah ini, terus kita makan yang masam-masam terasa manis. Minum air putih terasa manis. Ini bagian apanya yang dimakan Pak? Ini ada buahnya, nanti buahnya sebesar ini, makanya dibilang buah ajaib. Ketika kita habis makan ini, kemudian kita minum air putih terasa manis. Makan jeruk masam terasa manis. Makanya berarti bisa diproduksi menjadi produk turunan lagi Kak? Iya, ini bisa diproduksi menjadi produk turunan. Kemudian ini tanaman patah tulang untuk menurunkan demam, kemudian mengobati sakit gigi dan lain sebagainya. Bagaimana cara pengolahannya Pak? Ini bisa dibuat, bisa direbus, kemudian bisa diekstrak. Ini memang nggak ada daunnya ya Pak? Iya, daunnya seperti ini. Pengen dibilang patah tulang. Unik juga ya. Iya. Terus di sini ada tanaman aprika untuk penurun tekanan darah. Ini tanaman aprika untuk tekanan darah, terus mencegah radikal bebas, mengobati kanker. Ya, banyak banget sih kalau tanaman aprika tentang antibiotiknya dan lain-lain. Iya. Iya benar sekali Kak Doni. Oh, jadi di sini kawasan toga gitu Pak, Ya, tanaman obat keluarga yang di sini. Termasuk tanaman hias lah. Termasuk pengembangan tanaman-tanaman langka. Terus kita juga di sana punya saung yang memajang produk-produk hasil olahan dari tanaman ini. Ini sirih merah yang memiliki 14 manfaat untuk pengobatan. Kemudian ini kunyit putih. Ini ada sirih merah. Untuk tanaman langka ini sendiri didapatnya itu dari mana Pak ya? Karena kan langka gitu. Kalau saya sih lebih banyak berburu. Ada juga yang sharing dengan kawan-kawan, siapa yang punya kita tuker-tukeran. Seperti black sapote, saya itu bawa dari Bali, kemudian orang Bali minta cempaka telok dari Palembang. Oh, jadi bertukaran barter gitu Pak ya? Barter tukeran koleksi tanaman. Yang ini plum Aussie dari Australia. Kemarin kita barter dengan rukem dari Palembang. Oh, rukem dari Palembang. Ya. Nah, seperti ini kita bawa dari India ini. Ini kunyit hitam. Oh, makanya. Kunyit hitam. Kunyit hitam. Ya. Bedanya dengan kunyit yang biasa itu? Kalau kunyit yang biasa kan kuning tuh kunyit. Iya benar. Kalau ini benar. isinya hitam. Kalau untuk manfaatnya itu sama aja Ini lebih ke untuk stamina dengan pengobatan kanker. Kalau yang ini stevia. Ini stevia bagi orang yang ingin mengkonsumsi manis tetapi dia takut glukosa. Nah ini solusinya, ini manis. Ini dicampurkan dengan bahan yang manis atau memang konsumsi stevia ini gitu? Ini kita buat teh, kemudian tinggal kita seduh, sudah dapat rasa manisnya, dapat tehnya. Nah untuk aromanya kita tambahkan yang ini mint.
Oh. Berarti sangat cocok untuk orang yang menderita diabetes, Diabetes ya, Pak? ya. Kebanyakan orang yang diabetes kan takut dengan gula tuh. Iya Nah, benar. makanya solusinya ini, dia masih tetap dapat manisnya, tetapi tidak berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Benar banget sih. Jika dari kampung agrowisata ini saja, apakah sudah pernah memproduksi stevia itu sendiri menjadi produk olahan, Pak? Iya, kita buat sebagai pemanis minuman. Oh. Iya, Wah, seperti teh bunga telang, pemanisnya dari stevia. Ini seri merah, kencur, kunyit hitamnya apa? Jahe merah. Yang ini gitu Pak. Ya, ini jahe merah, yang itu kencur hitam. Kencur hitam juga termasuk tanaman langka. Nah, yang ini telang nih, yang saya buat teh. Kemudian pemanisnya tadi dari stevia. Nah, ini telang. Bunganya ya? berbunga Iya. ya, Oh, Pak? yang digunakan bunganya, Pak? Bunganya. Makanya minumannya berwarna biru, ungu. Nah, ini sambiloto. Kita lihat ya. Untuk pengolahannya sendiri sedikit rumit atau bisa dibuat oleh rumahan gitu Bisa Pak? dibuat oleh masyarakat. Bisa jadi industri rumahan ya. Nah, seperti ini. Ini teh bunga telang. Yang pemanisnya kita ambil dari daun stevia. Mau cicip? Boleh, Pak. Boleh. Ya. Bunga telang tadi dicampur dengan stevia gitu Iya. Pak ya? Manfaat ininya dari bunga telang dan manisnya dari daun stevia. Gimana rasanya? Rasanya terasa manis. Iya. Setelah itu rasanya seperti kayak cincau ya. Ada Saya bau merasakan. pandannya karena kita barukan dengan pandan. Kalau saya ngomong ini minuman kebahagiaan anti galau. Kenapa gitu Pak? Kenapa? Minuman kebahagiaan nanti Karena galau. ramuan ini dibuat khusus oleh saya untuk orang-orang yang Orang-orang yang terlalu galau banyak gitu. kerja, kemudian sibuk, kemudian banyak main HP, ini ketika minum ini kembali fresh lagi Oh. dan mata nggak lagi buram. Untuk teh herbalnya sendiri lebih baik dikonsumsi dingin seperti ini atau Iya, lebih bisa- enak dikonsumsi dingin. Ini yang dalam bentuk minuman, yang ini dalam bentuk tehnya ya. Nah, ini yang tehnya. Kalau ini tinggal nyeduh aja sih. Oh, ini dijual gitu Pak ya dalam Iya, bentuk dijual. ini. Ini berapa per Ini 25.000. 25 sama dengan yang ini? Sama 25.000. Kalau dalam bentuk tehnya juga dijual atau memang belum memproduksi dalam bentuk teh, masih dalam bentuk ramuan? Kalau yang model ini orang harus order dulu baru kita buatkan. Karena Oh, kan daya tahan sistem cuma 1 pre-order hari. gitu. Ya, daya tahan cuma 1 hari. Oh, daya tahannya cuma 1 hari. Tapi kalau bentuk minuman kalau di suhu ruangan ya, tapi kalau di dalam kulkas Kulkas? dia bisa 7 hari. untuk Nah, sis- kalau ini bisa sampai 3 bulan disimpan. Jadi sistemnya tadi ini langsung dicampur dengan air Langsung hangat gitu. diseduh air hangat, Dicampurkan stevia tadi. ya, campurkan daun stevia yang sudah kering. Bisa dicampur dengan gula. Bisa boleh bagi Boleh. orang-orang yang tidak punya masalah dengan gula darahnya boleh diminum dengan gula. untuk penjualannya sendiri Pak, apakah perlu datang sendiri langsung ke sini atau Bisa langsung datang. Kemudian kita juga banyak jualan melalui online ya. Oh, ada juga gitu Kita online. admin kita online jualannya, jadi sistem drop, sistem kirim. Nah, kalau ini lagi tren-trennya sekarang yang daun sungkai, ini teh daun sungkai. Dan sungkai, Ah, dan dan sungkai sungkai. Teh corona celup. gitu ya. Jadi ini sudah nggak repot-repot, orang tinggal celup aja. Oh, sama dengan teh celup pada industri Iya, yang lainnya lebih gitu Pak ya. praktis ya jadinya? Iya, teh celup daun sungkai. Ini yang kita produksi ini sih bibit sungkainya juga ada. Terus yang ini yang saya bilang tadi imun booster dari jahe merah. Kemudian kunyit hitam, kencur hitam, Oh, dicampur gitu Pak ya. jadi. dicampur, kita mix, kemudian kita ekstrak. Seperti ini hasilnya. Ini hasil daya tahan juga 3 bulan nih. Untuk seduh ya Pak? Iya, untuk seduh tanpa ampas. Seduh Oh, tanpa ampas. nggak ada ampas lagi. Ada Oh. apa lagi? Ada apa lagi? Terus selanjutnya ada apa lagi Pak untuk olahannya sendiri? Kalau olahan dari hasil Toga tanaman gitu ya? toga ini, tapi kalau yang ini madu nih. Kita Madu. kemarin ternak lebah trigona ya, tapi sekarang Oh. lagi di servis. Nah, ini hasil madunya, ini stok banget. Ini hasil trigona lebah tanpa sengat. Lebah tanpa sengat. Iya, Jadi memang nggak ada sengatnya ini ada atau memang? sengatnya. Untuk manfaatnya sendiri bisa untuk apa aja Pak? Eh, madunya? Kalau madu pada umumnya memiliki banyak khasiat. Satu, melancarkan peredaran darah, terus mengobati benar. radikal bebas segala macam ya. Dan ini didapatkan dari batang-batang pohon di situ ada sangkarnya satu tuh. Hmm.
di batang rambutan di sekitar sini memang tidak kita datangkan dari mana-mana ya. Untuk khasiatnya sendiri Pak sama dengan madu pada umumnya atau ada yang Ada berbeda karena perbedaan? tanpa sengatan gitu Iya. atau gimana? Kalau yang ini lebih banyak khasiatnya daripada yang madu Madu yang pada apis umumnya. ya, ada apis mellifera, apis dorsata. Kemudian yang kalau ini trigona lebih banyak khasiatnya, lebih banyak manfaatnya. Nah, ini sama dengan ini Madu juga. masih Madu madu juga. juga, tetapi nektarnya diambil dari kembang mangga. Musim mangga rambutan berbunga ini hasilnya. Lebih hitam gitu Pak ya. Hitam terus agak kepait-pahitan. Berarti madunya itu produk musiman ya Pak? Atau Iya. bagaimana? Iya, musim. Nah, kalau yang ini nektarnya diambil pada saat musim padi berbunga. Nah, dia jadi nyari nektar ke padi, ini hasil madunya kuning. Nah, itu. Selain daripada tanaman herbal, di sini terdapat seperti tanaman hias ya Pak di sini. Iya, kita juga mengkoleksi tanaman hias. Ini yang merupakan usaha sampingan bagi kelompok remaja yang tergabung dalam kelompok sadar wisata. Oh, ada juga kelompok Iya, remajanya. Nah, jadi mereka ini berbisnis begitu. Jadi kalau ada pengunjung datang, ini bisa dilihat kemudian diajarkan cara menanamnya dan kemudian dijual bagi yang berminat. Seperti ini Anthurium sirih. Anthurium sirih ya Pak. Anthurium sirih koleksi kita. Kemarin di Palembang ini sempat mengalami kelangkaan dan orang-orang Kemen Kembang ngambilnya dari sini Oh. untuk dijual. Ini penjualnya itu sistem per pot gini atau gimana? Iya, Atau memang Iya, per pot. per pot? Satu potnya itu berapa kalau boleh tahu? Ini 150.000. 150.000. Iya. Sama atau semuanya itu berdasarkan tinggi besar? Berdasarkan ukuran bisa beda-beda. Untuk cara perkembangbiakannya Pak, Ini dibantu untuk pengembangbiakannya split anakan ya. lihat anak-anak. Misalnya seperti ini. Ini kan terdiri dari indukan, ini indukan, kemudian ada ini anakan. Nah, ini nanti kita split. Diambil dipindahin gitu Pak ya? dipisahkan. Oh ya. Kemudian kita punya macam-macam calathea, terus diphonbasia, terus ini sirih gading, beberapa macam tanaman. Terus saya ingin memperkenalkan pada kesempatan ini tanaman anggrek yang merupakan endemik Sumatera Selatan, yang pada tahun 90-an itu sudah dinyatakan sebagai the lost orchid, artinya anggrek punah. Iya. Tetapi ternyata anggrek ini saya temukan kembali di Semendo pada tahun 2006. Oh, 2006 udah lumayan lama ya Pak ya? Ya, nah ini namanya Dendrobium anae. Dendrobium anae ini punya ciri khas batangnya ungu, kemudian panjang batang bisa mencapai 2,5 meter, kemudian bunganya putih semburat ungu, kemudian ada lidah-lidahnya berwarna ungu, kemudian ukuran bunga itu 4-5 cm lebarnya. Nah, ini sudah dinyatakan anggrek punah di Perhimpunan Anggrek Dunia, tapi ternyata di kita masih ada. Berarti sangat langka ya Pak? Iya, sangat Karena sudah langka. dinyatakan punah ternyata memang ada. Iya. Di kampung agrowisata ini sendiri apakah cuman ada satu saja atau atau lebih mungkin gitu? ada yang lainnya? Dikembangbiakan. Iya. Dikembangbiakan kita karena pengembangbiakannya ternyata mudah. Kita cukup motong keiki ini keiki namanya. Langsung Ini tumbuh ada gitu akar, akarnya ini Pak kan ya? ada akar nih. Baik. Ya kita potong kemudian kita pisah. Setiap ini nanti ini ada Ini gitu. keiki, ya ini ada akar. Ya kita potong. Untuk anggrek ini sendiri dijual juga atau memang untuk sekedar edukasi karena memang ini langka? gitu? Karena kalau sekarang sih edukasi dulu, kemudian nanti hasil dari split ini kita kembangkan, kita perbanyak, mungkin baru bisa dijual. Karena kalau yang ini kita jual nanti terpaksa kita ngambil ke hutan, akhirnya di hutan habis lagi. Oh benar. Nah, iya. Kemudian Menjadi ini langkah kembali. ada anggrek kologen. Kalau di Kalimantan ada anggrek kologen pandurata ya. Anggrek hitam pandurata di Kalimantan. Ternyata kita juga punya anggrek kologen, tetapi bunganya itu agak kecoklatan. Kalau pandurata itu hitam kan lidahnya, kalau ini kecoklatan. Setelah saya cari-cari referensi, ternyata namanya kologen mayeriana. Mayeriana. Khas Sumatera Selatan. Nah, ini juga di Sumatera Selatan kita dapat di Pagar Alam. Ini kologen dayana. Itu anggrek kologen itu dari mana Pak? Namanya kologen itu karena ada ini atau memang? Iya, karena ada bulbnya ya. Ada bulbnya. Ini bekas bunga kemarin. Untuk sayang. cara perkembangbiakannya Pak? Ini juga split anakan. Split anakan. Split anakan sampai kita pemisahan anak. Ini Sumatera saya sudah dapat 3 macam kologen, yang satu mayeriana,
yang satu kedua ini. Dayana, yang ketiga Roseni. Oh, Roseni. Ini kolagen Roseni. Roseni. Oh, Nah ini kolagen Roseni. kalau yang ini nempel gitu ya. Nempel. Iya, di ini bisa juga sih di pot. media tanaman. Nah, tapi karena ini baru dikirim dari petani di Lahat, makanya baru kita tempel untuk adaptasi. Mungkin dari sekian banyak paling-paling yang itu cuma 2. Nah yang 2 itu nanti yang kita kembangkan terus, Oh, karena dia sudah sesuai dengan iklim di sini. Kemudian Ya. kita juga punya beberapa macam kaladium. Ini kita punya hoya. itu Ini ada bunganya juga atau memang ada daun ini sekedar? nih, ini nih. Nanti dia ketika mekar cantik nih. Ini Oh, hoya. ada mekar gitu, Pak. Iya, ada mekarnya. Ini, tapi sayang ini lagi tidak mekar. Ini mekarnya, tapi tinggal sedikit nih, kuningan. Oh. Kuningan. Ini cantik. Ini saya dapat di Batu Raja, sebelum Batu Raja ya, di Minang-Ogan. Oh, jadi memang ada yang dari Lahat, ada yang dari Pagarala, macam-macam ya, Pak Dari ya. Semendo Macam-macam. juga ada. Dari Semanda juga ada. Seperti ini anggrek liparis, latifolia. Kalau yang ini mungkin lumayan banyak, Pak ya. Iya, ini banyak. Ini dari Lahat dapat. Jenis kaladium, ini kaladium wayang. Ini apa? Kaladium laba-laba. Oh, beda, Pak ya. Spider beda. Bedanya dia di mana, Pak? Beda di tangkai, kemudian di urat daun. Oh, ya. Iya. Berbeda. Ini spider, yang ini wayang. Terus yang ini alocasia black velvet. Oh, agak keras gitu, Pak ya. Iya, Di sini agak sedikit berduri. iya. Seperti Terus ini duri. kelihatan ada bludru ya. Iya, benar. Terus kreasi anak-anak sini juga membuat yang aneh-aneh nih. Buat yang- Kelapa berdaun sansevieria. Oh, jadi ini proses pembuatannya gimana, Pak? Bisa bikin Bertumpuk. atau memang ditanam di dalam kelapanya Iya. gitu? Nah, Tumbuhan ini. jadi kelapa ini dicari kelapa yang memang sudah tidak ada isinya, Hmm. kemudian dibolongi, terus ini dimasukin. Oh, Nah, ini hasilnya. jadi kayak kelapa yang berdaun ini gitu. Iya, Ternyata ini bisa dijadiin media tanam. iya, ini kelapa pernah ada order dari Medan 100 buah. Oh, Alhamdulillah anak-anak sini ngerjainnya, dikirim ke Medan. Ini tinggal sisanya. tinggal satu. Tinggal satu, Pak. Jadi selain dari tanaman toga tadi, Pak, tanaman hias, ada apa lagi sih, Pak, yang ada di taman edukasi ini? Iya, kita juga mengedukasi masyarakat untuk bertanam sayuran dalam polybag, terus bertanam rempah-rempah dalam polybag. Ini seperti Sop gitu. daun seledri, terus cabai. Oh, Ini cabai. cabai kita budidayakan tanpa sedikit pun unsur kimia ya. Ini Oh, jadi seluruhnya, memang- Berarti sangat organik. herbal. Seluruhnya pakai pupuk organik yang kita buat. Pupuknya juga pupuk organik, Pak ya. Iya, kalau kita lihat ember-ember di ujung itu tuh fermentasi pupuk organik. Jadi ketika kita butuh, tinggal siramin aja. Untuk pembuatan pupuknya sendiri itu dari beli atau Kita- buat sendiri? Kita memanfaatkan sampah yang ada di sini, sampah rumah tangga, daun-daunan yang jatuh di sini, kemudian mikrobanya juga kita kembangkan sendiri. Saya lagi mengembangkan Rhizobacteria akar bambu. Oh, Nah, jadi ternyata Rhizobacteria itu juga bisa untuk fermentasi pupuk organik. Itu. jadi semuanya memang berasal dari sini, Pak ya. Jadi Iya. putar-putar gitu untuk Iya. Nah, terus ini kayu putih nih. Eukaliptus. kayu putih. Eukaliptus. Ini plum aussie. Jadi kedondong. Nah, ada plum aussie. Ada black sapote. Black sapote. Nah, yang itu zaitun. Yang ini tin. Ini cherry barbados. Kemudian kita punya budidaya ayam hutan Sumatera. Ayam hutan merah Sumatera ini yang spesies Sumatera asli masih liar. Tetapi bisa dikembangbiakan di sini Iya, ya, Pak. Pak. Ini paling-paling kita harapkan untuk apa namanya? Bertelur. Untuk hasil silangannya nanti ya. Ini jadi jantannya, kemudian kita cari betina yang kampung, Kalau kami di Pagarala ini nyebutnya ayam beruge, Pak. beruge. Benar banget. Oh. Nah, kalau ini ayam hitam Sumatera. Ini black Sumatera. Oh, itu induk. Ini ayam primitif nih. Oh, primitif, Pak. Ya, tahun 1918 ayam ini punah di Indonesia, dievakuasi oleh orang Belanda, dibawa ke negerinya karena ini potensi jadi ayam sabung.
Kenapa? Karena dari kakinya itu keluar 3 taji, sebelah itu baru mau keluar. Jadi 6 taji. Jadi kalau dia untuk petarung bagus. Makanya tahun 1918 ayam ini habis dieksploitasi ke Belanda. Kemudian di Belanda dikembangkan sampai ke Amerika. Di Indonesia sendiri habis. Jadi ini memang ambil dari luar gitu. Alhamdulillah kita dapatkan lagi melalui alibaba.com. Oh, nanti Alibaba.com. alibaba.com. Jadi itu langsung mendapatkan seperti ini. Saya dapat telurnya. Oh, Kemudian Dapat saya telurnya di tetaskan, sini? ya. Dari 6 telur yang saya order cuma 2 yang Ditetaskan tetas. pakai Pakai mesin tetas. pakai mesin tetas. Iya. Nah ini juga ayam hutan. Nah, yang ini sudah F1 sebetulnya. Keturunan pertama ya. Keturunan pertama ayam hutan, tapi sifatnya masih seperti ayam hutan liar. Nah kalau yang itu hasil silangan antara ayam hutan Sumatera dengan ayam hutan Jawa tuh. Yang tengah Pak ya. Jadi berkisar. Nah yang itu ayam ringneck dari Tibet. Itu ada sepasang. Itu dalam kandang itu yang ada pipinya merah. jadi langsung didatangkan dari Tibet Iya. sendiri ya Pak? Iya, ringneck Tibet. Ayam. Kalau yang itu hasil silangan semua itu. Yang putih itu silangan Giant Cochin dengan ayam hutan Sumatera. Bodinya ngikut ke Giant Cochin ya dari Cina. Kakinya juga berbulu, terus posturnya tinggi, tetapi jenggernya dengan kokoknya kokok hutan. Jadi tadi kita udah lihat-lihat ayam nih Pak. Iya. Selanjutnya ada perikanan katanya. Iya. Ya, kita mengembangkan perikanan dengan sistem budidaya bioplok. Bioplok itu Bioplok gimana? itu Bioplok itu sistem budidaya dalam kolam, kemudian menggunakan bakteri untuk perkembangbiakannya. Jadi pakan utama dia cukup sedikit, kemudian kotorannya nanti diurai oleh bakteri, kemudian jadi pakan lagi. Bakterinya itu didapatkan dari sendiri juga atau Iya, membeli? kita buat probiotik sendiri. Oh. Kita buat probiotik seperti yang ini lele ini. Kalau keuntungannya sistem bioplok, tidak perlu mengganti air. Oh. Jadi tidak perlu mengganti air. Tidak perlu ganti air. Jadi hemat air. Hemat gitu. air. Nggak rumit juga untuk Iya, tidak. selalu nguras gitu Pak Iya, ya. sudah itu tidak terlalu berbau. Kebanyakan orang budidaya lele itu kan tetangga ribut nih bau. Iya. Tapi dengan sistem bioplok, malah kalau saya bilang ini bau seduhan air teh. Terus pakannya berkurang karena di dalamnya sudah terdiri dari plankton dan mikroba yang jadi pakan alami untuk dia. Oh. Oh. Jadi ini sistemnya berapa bulan atau ya untuk dipanen? 3 bulan panen. 2,5 bulan bisa panen sebetulnya dengan ukuran normal 1 kilo 8 ekor. Lumayan juga ya Pak berarti. Iya. Kalau yang ini ikan gabus. Ikan gabus, Di samping budidaya ikan lele. lele, kita juga mencoba mengembangkan ikan lokal ya, ikan gabus. Tujuan ditaruh dari eceng gondok sini kenapa Pak untuk gabus ini? Yang pertama supaya dia dingin, ini kan untuk satu fungsi ini untuk menyerap kotoran di dalam air. Jadi airnya akan tidak terlalu ini ya keruh. Kotor gitu kan. Terus ikannya jadi dingin. Tapi ikan lele ini ganasnya di pagi hari. Kalau ikan gabus ini pagi hari ganasnya. Kalau siang-siang gini dia nyumput. Males-malesan Pak. Males-malesan. Ini ikan nila indukan. Ini ikan nila juga gitu dia nyumput. Ini indukan untuk kita pijahkan. Untuk airnya sendiri Pak, itu akan dikuras lagi Untuk atau ikan nila. seperti lele tadi? Seperti lele kita tetap menggunakan mikroba. Oh, tapi lebih jernih dibandingkan lele Pak. Ya, karena Ada ikan eceng nila gondok juga. ini satu dia karena ada eceng gondoknya. Terus yang kedua ikan nila ini kurang kan buang kotorannya dibanding lele. Nah ini hasil pancarannya. Ini anak hasil. Sudah kenyang kayaknya. Masih banyak. Banyak ngasih makan. Nah ini ikan nila hitam. Ikan nila hitam. Untuk pembudidayaannya lebih susah daripada nila biasa atau bagaimana? Sama aja, cuman bedanya kalau lele itu kan kanibal sifatnya. Kalau dia kurang makan dia akan memakan kawannya. Oh, Dia karnivora. karena Kalau ini herbivora, dia makanya kita kasih ini juga, ini akar-akarnya bisa jadi pakan dia juga.
makan daun-daun ini, daun-daun keladi. Nah ini kalau ini nila merah ini. Oh, tadi ada nila biasa, nila hitam, dan nila merah, Pak. Iya, ini nila merah. Untuk harganya sendiri kalau dijual nila ini sama saja atau berbeda, Pak? Untuk di Palembang ini konsumen lebih memilih ke nila hitam ya. Nila hitam. Memilih ke nila hitam. Coba kita perhatikan di pasar, nggak dijual nila merah. Karena lebih nila merah kalau sebetulnya kalau dari segi nutrisi kemudian rasa sama, cuman nggak tahu ya, orang Palembang lebih senang ikan Nila itu. hitam. Nah ikan nila ini yang merah ini lebih cenderung dibuat ikan hias oleh orang Palembang. Karena warnanya yang Iya. warna merah tadi. Warna yang merah. Jadi tadi udah lihat lele nih, Pak, udah lihat ayam. Ada toga Selanjutnya juga apa ada lagi, Pak? Ini kita berada di Taman Keanekaragaman Hayati ya. Ini kerjasama kelompok sadar wisata edukasi Sungai Jawi dengan Perta Samtangas. Perta Ya, Samtangas. perusahaan patungan antara Indonesia dengan Korea. Nah di sini kita fokus pengembangan burung khas Sumatera yang sudah hampir punah sebetulnya di alam, yang namanya burung simpidan atau Lopura ignitarufa. Nah ini sudah hampir punah di kita. Kita sekarang lebih senang melihara ayam-ayam yang dari luar negeri, ayam yang dari Amerika segala macam. Nah sedangkan kita sendiri punya ayam yang sangat cantik. Yang nomor 2 gitu, Pak? Iya, yang nomor 2. Tetapi tidak dipedulikan oleh orang itu sendiri. Bahkan orang yang ada di sekitar hutan Sumatera Selatan tidak kenal dengan ayam ini. Jarang banget sih, Pak, lihatnya. Karena Iya, langka. ini di BKSDA dinyatakan baru terancam. Padahal ini sudah hampir punah. Nah ini kerjasama kita dengan Perta Samtangas. Kita baru pengerjaan kandang. Ini pengerjaan kandangnya. Ini rencana kita akan menangkarkan 5 pasang ayam sempidan. Ayam sempidan. Yang nanti ke depan insya Allah hasil dari penangkaran akan kita lepas liarkan ke hutan supaya di hutan banyak lagi ayam ini. Kirain burung, Pak. Dia perkawinan antara burung dengan ayam sih. Makanya orang ngomong ini pisen antara ayam dengan burung. Dia dibilang ayam tetapi bentuknya hampir mirip ke burung. Tapi kalau dia dibilang burung juga dia nggak pernah terbang, dia di tanah. Iya. Penangkarannya di sini. Iya, ini penangkaran. Jadi baru rencana untuk mendapatkan. Kita baru sekarang progresnya baru pembuatan kandang. Nanti setelah selesai kandang baru ayamnya kita datangkan, baru ada seekor ditaruh di gudang itu. Oh, baru ada satu. Untuk ayam simpidan. Iya, yang betina baru datang. Didatangkan dari mana, Pak? Kita berburu ke pemburu yang ada di desa, di dusun-dusun ya, di Muara Enim, Batu Raja, terus di Ogan Ilir. Biasanya nggak sengaja orang kena jerat ini. Nah ayam ini setiap orang dapat di hutan langsung disembelih karena besar memang, sampai 3 kilo. Bisa satu keluarga gitu, Pak, ya. Sampai 3 kilo beratnya. Padahal hampir langka ya. Padahal hampir punah, sudah terancam. Itu. Nah oleh karena menurut aturan BKSDA kalau terancam masih bisa kita tangkarkan. Kalau sudah dilindungi harus memiliki izin yang rumit. Nah, sementara statusnya masih terancam kita tangkarkan. Berarti kalau dilindungi itu di atasnya terancam gitu, Iya, Pak? di atasnya terancam. Kalau terancam ini masih kita tangkarkan, tetapi hasil dari penangkarannya Dilepaskan kita punya kembali. kewajiban untuk melepaskan kembali ke hutan liar. Dengan memberikan edukasi ke masyarakat sekitar bahwa ini sudah terancam. Selain daripada ini ada tanaman herbal lainnya Pak di sini? Atau sama aja yang di depan, Pak? Tanaman herbalnya sama. Nanti rencana kita ke depan yang belukar itu akan kita jadikan taman kijang, taman rusa. Untuk Nanti kita pagar. Ini kan luas lahannya 2 hektar ini, sampai ke hutan yang itu. Nanti akan kita pagar. Milik pribadi oleh pada warga ya, Pak? Milik saya. Oh, milik lo. Kita manfaatkan untuk kepentingan bersama lah. Itu edukasi. Baik, inilah perjalanan kami di Kampung Kreatif Agrowisata Sungai Jawi. Ikuti terus perkembangan selanjutnya dan channel selanjutnya di Palembang Tourism Channel. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia.